Assalamualaikum, selamat bertemu di dalam video pembelajaran yang membahas tentang materi pemrograman berorientasi objek. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman Java dengan menggunakan IDE NetBeans. Sebelum Anda lebih lanjut mempelajari bagaimana membuat program Java dengan menggunakan IDE NetBeans, maka tentu Anda terlebih dahulu sudah harus menginstal aplikasi NetBeans IDE ini di laptop atau di komputer PC Anda. Kemudian setelah terinstall, silahkan dijalankan aplikasinya dengan cara double klik icons yang ada di desktopnya. Lalu kemudian Anda akan mendapatkan tampilan dari aplikasi IDE NetBeans itu seperti tampilan yang ada di layar video ini. Baik, kita mulai. Yang pertama kita harus lakukan adalah sebaiknya, ini saran aja ya, supaya filenya nanti tidak menyebar kemana-mana atau tidak tersebar ke beberapa folder yang nantinya akan menyusahkan Anda kalau dicari filenya. Maka sebaiknya yang pertama Anda harus membuat folder tersendiri di drive D atau di drive E atau di folder lain yang bisa Anda gunakan untuk membuat folder untuk menyimpan data atau file-file Anda yang berhubungan dengan pemrograman Java dengan IDE NetBeans ini. Nantinya semua file kita akan kita simpan di dalam folder tersebut. Setelah ada, nanti kita langsung mulai dengan membuat project yang pertama. Yang pertama kita harus klik file new. Setelah itu kemudian kita klik new project. Setelah Anda mengklik new project, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nanti di bagian project ini kita pilih Java application. Setelah kita memilih Java application, kemudian nanti kita klik tombol next ini. Nah, selanjutnya di bagian ini kita memberi apa nama project yang akan kita buat. Saya menyarankan sebaiknya nama projectnya supaya gampang didapat kalau dicari, maka beri nama project sesuai dengan nama Anda masing-masing saja dulu. Misalnya namanya saya buat dengan nama Sahrul Disa ya. Sahrul Disa. Nah, di sini bagian project location ini, di sini nanti bisa kita klik browse untuk mencari folder yang tadi kita buat di Windows Explorer yang akan kita gunakan untuk menyimpan semua file kita ya, baik itu projectnya maupun file-file kelasnya. Jadi misalnya di sini kita klik browse-nya, nanti kita ganti dan kita pilih folder yang akan kita gunakan. Kalau di sini saya sudah pilih nama folder yang saya sudah buat tadi, itu adalah ini, pemrograman objek. Kemudian di bagian create main class-nya ini kita matikan aja. Baru setelah itu kita klik tombol finish. Nah, selanjutnya setelah kita mengklik tombol finish tadi, maka kita sudah mempunyai satu project seperti nama yang kita buat tadi, yaitu nama projectnya ini Sahrul Disa. Lalu di bagian source packetnya ini, di sini nanti kita bisa mulai membuat file atau kelas yang akan kita buat. Kita klik dulu ini tanda tambahnya di depan, nanti akan kelihatan di sini file yang akan kita buat. Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama ya, kita buat satu file kelas yang baru. Yang pertama misalnya kita mau bagaimana caranya mencetak kalimat atau outputnya teks berbunyi selamat datang atau selamat belajar pemrograman berorientasi objek. Kita mulai, kita buat kelas yang pertama. Di bagian source packet kita klik kanan, kemudian di new, di sebelahnya kita pilih Java class. Nah, kemudian kita kasih nama kelasnya. Nah, selanjutnya di bagian class name ini kita kasih apa nama kelas yang akan kita buat. Kita kasih contoh saja, misalnya nama kelasnya latihan 1 ya. Latihan 1. Setelah itu tinggal kita klik tombol finish.
Setelah kita klik tombol finish sesuai dengan nama kelas yang kita buat tadi, ini sudah ada di sini nama kelasnya sesuai yang dibuat, yaitu latihan 1 Java, dan di bagian pengerjaan kita di layar codingnya nanti itu sudah dibuat satu kelas, di atasnya otomatis namanya public class latihan 1 sesuai dengan nama kelas yang kita buat. Nah, kelas atau fungsi itu biasanya jenisnya ada dua macam, bisa public, bisa juga private. Ya, jadi bedanya adalah kalau dia public berarti semua fungsi atau kelas itu bisa diakses di kelas yang lain atau di fungsi yang lain kalau dia public. Tapi kalau misalnya kita jadikan private, maka berarti fungsi itu atau kelas itu hanya bisa diakses di kelas atau fungsi itu sendiri. Oke, nanti setelah itu seperti ini. Nah, lalu kita mulai seperti yang kita sudah sampaikan tadi di depan, bahwa kita akan membuat program Java. Bagaimana caranya menampilkan kalimat selamat belajar pemrograman berorientasi objek Java. Berarti yang pertama kita buat dulu fungsi mainnya ya. Berarti public, ini tipenya public, kemudian public static. Nah, tipe fungsinya kita kasih kata void dan nama fungsinya adalah main. Ya, tipe void itu sama dengan tipe integer, tipe char, tipe string, tipe float dan lain-lainnya ya. Itu termasuk tipe data. Tetapi kalau tipe void itu hanya digunakan untuk mendeklarasikan fungsi. Nah, kalau misalnya fungsi yang kita buat itu tipenya adalah void, maka itu artinya fungsi itu nanti tidak membutuhkan return value. Ya, nah sekarang kita kasih parameter string. Ingat bahwa pemrograman Java itu sama dengan pemrograman C, dia adalah case sensitive, jadi sangat memperhatikan penggunaan karakter huruf kecil atau karakter huruf besar. Sehingga di sini perhatikan penulisan string, karena string ini adalah tipe data, berarti dia harus huruf besar pertamanya, yaitu huruf S-nya, yang lainnya menggunakan huruf kecil. Sama dengan kata public, static void, dan main, ini semuanya menggunakan huruf kecil. Kecuali ini latihan, nama kelasnya bisa huruf besar semua, karena ini adalah nama kelas yang kita ciptakan sendiri. Nah, setelah itu apa nama parametersnya? Kita kasih nama parametersnya arguments. Karena ini adalah fungsi, berarti ada blok fungsinya, berarti ada buka kurungnya. Dan nanti langsung diciptakan tutup kurungnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menulis coding di sini. Apa yang kita mau cetak tadi, yaitu kalimat selamat belajar pemrograman objek Java ya. Berarti saya zoom lagi kembali, tinggal kita sistem. Ini ada kata sistem, kemudian out. Kalau kita mau cetak hasilnya berarti selalu pakai sistem out. Kalau mau menginput berarti kita gunakan sistem in. Lalu dicetak dengan perintah print line. Ya, ada print line ini seperti ini. Bisa langsung diklik ini juga, atau bisa dilanjutkan dengan mengetik sendiri. Berarti saya buka kurung, tanda petik 2. Nah, sekarang di sini tulis kalimatnya, selamat belajar pemrograman objek Java. Nah, jangan lupa setelah ditutup kurung pakai titik koma atau semikolon, karena itu menandakan akhir dari satu baris coding. Setelah itu, ini sudah selesai, karena sesuai dengan yang ingin kita buat tadi, hanya mencetak kalimat selamat belajar pemrograman objek Java. Berarti untuk menjalankan aplikasi ini atau kelas ini, tinggal kita klik ini di nama kelasnya, kita klik kanan, kemudian kita pilih run file. Ya, nanti kita akan lihat hasilnya di bawah ini tertulis, di bagian message-nya tertulis
Selamat belajar pemrograman Java. Kalau misalnya ada coding yang kita buat salah atau ada errornya, misalnya kayak statement atau fungsi sistem ini, katakanlah misalnya saya gunakan huruf kecil S-nya, biasanya diberikan notifikasi errornya pada baris itu, yaitu tanda berwarna merah ini. Ya, kalau Anda memaksakan untuk menjalankannya, misalnya Anda run file, maka di bagian message-nya ini akan muncul exception seperti ini, yang menunjukkan bahwa ada kesalahan di bagian ini, system out print line. Ya, yang ini yang saya blok, system out print line. Nanti tinggal dilihat aja apanya yang salah. Oh, ini yang salah huruf S-nya, kan gitu. Nah, kemudian nanti bisa dicoba lagi, kita coba run lagi setelah diperbaiki. Nah, nanti sudah muncul, setelah hasil runnya itu muncul kalimat seperti ini sebagai output yang kita akan hasilkan. Ya, seperti itu kira-kira penggunaan dari aplikasi Java NetBeans ini. Jadi kita sudah tunjukkan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian kita sudah latihan pertama bagaimana membuat contoh file kelas yang pertama. Nah, tentu kita akan bahas lagi program-program yang lainnya di video-video selanjutnya. Sekian dulu video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, maka bisa di-share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa ikut belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.